Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Bu Asih, kali ini kita belajar tentang tujuan dan tugas Bank Indonesia. Ini merupakan materi ekonomi kelas 10 semester genap. Mari kita simak gambar-gambar berikut. Baiklah anak-anak, gambar-gambar yang kita lihat tadi memang semuanya ada kaitannya. Ada Bank Indonesia, ada OJK, ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal ya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian dari Bank Sentral. John Singleton dalam buku Ekonomi Jilid 1 Grafindo pada halaman 107 menyatakan bahwa dalam arti sempit ya, Bank Sentral merupakan sebuah bank tempat bank-bank lain menaruh dana atau rekening dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir atau settlement dari transaksi antar bank. Lalu apa itu Bank Indonesia? Ya, ini menurut Undang-Undang Nomor 23 nih ya, dibesarkan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 2009, pasal 4 menyatakan apa? Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Jadi kalau kita mau bicara tentang bank sentralnya Indonesia, ya Bank Indonesia itu yang dimaksud ya. Nah, untuk kalian silakan baca sejarah berdirinya Bank Indonesia ya. Banyak kok sumbernya ya. Kemudian bagaimana pengertian Bank Indonesia itu sendiri? Nah, masih menurut undang-undang tersebut, pengertian dari Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, ini ya untuk pengertian Bank Indonesia menurut undang-undangnya. Kemudian apa tujuannya adanya Bank Indonesia itu? Ya, kita lihat juga masih menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, ini di pasal 7 disebutkan Bank Indonesia itu bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lihat nih, kestabilan nilai rupiah. Wow, apa itu? Nah, ini nih tugas buat kalian ya. Coba berikan pendapatmu nih secara pribadi ya, pendapatmu. 1. Apa yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah? Tuh, berikan pendapat Anda sendiri. Oh, kalau menurut saya kestabilan nilai rupiah itu apa nih? Pendapat sendiri ya. Kemudian yang kedua, apa pentingnya kestabilan nilai rupiah bagi perekonomian Indonesia? Nah, ini kan rupiah, berarti katanya dengan Indonesia. Oke, ini tugas kalian untuk sesi ini ya. Selanjutnya mari kita pahami apa sih kestabilan nilai rupiah. Kalau yang dimaksud dalam pembelajaran ini ada 2 aspek kestabilan nilai rupiah yang dimaksud. Aspek yang pertama yaitu kestabilan rupiah itu terhadap barang dan jasa. Dari mana kita bisa melihat kestabilan nilai rupiah? Ya, dari perkembangan laju inflasi. Jadi yang pertama nih, kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi. Nah, kalian pahami tuh inflasi itu apa ya? Ini mah kalau kita memahami naik turunnya inflasi itu akan menunjukkan kestabilan rupiah. Apakah terlalu tinggi ataukah merosot tajam? Nah, itu bisa menunjukkan kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Hal ini tercermin pada perkembangan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah, kalian suka memperhatikan kan berapa nilai dolar sekarang? Berapa nilai yen sekarang? Nah, itu tentu berubah-ubah. Nah, bagaimana kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing itu? Nah, inilah yang dimaksud dengan 2 aspek kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya setelah kita memahami tujuan dari Bank Indonesia, kita lihat coba apa sih sebenarnya fungsi dari Bank Indonesia. Nah, secara umum fungsi Bank Indonesia itu adalah sebagai stabilisator moneter di Indonesia. Lihat nih ya, stabilisator moneter. BI melaksanakan kebijakan moneter terkait perbankan guna mengatur dan menjaga kelancaran perekonomian serta nilai mata uang negara. Nilai mata uang negara yang dimaksud tentu rupiah. Nah,
Secara khusus, fungsi BI sama dengan tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Oke, kita sudah tahu tujuannya, sudah tahu fungsinya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya apa sih tugas dari Bank Indonesia itu? Ada 3 tugas pokok Bank Indonesia menurut undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8. Tugas yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ya. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut, lebih detail di kelas 11 ya tentang kebijakan moneter. Yang kedua itu adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nanti setelah kita mempelajari tentang tugas, fungsi, tujuan Bank Indonesia, kita akan belajar tentang sistem pembayaran. Nah, kemudian tugas yang ketiga ini adalah mengatur dan mengawasi bank. Tugas yang ketiga ini sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari OJK. Yang bagaimana? Iya, tugas yang ketiga ini beralih ke OJK dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Jadi kita tidak akan membahas ini ya. Nah, mari kita perhatikan berikutnya. Tugas yang pertama dari BI adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, apa saja? Tugas ini diarahkan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu harus dikendalikan. Untuk apa? Ya tujuannya tadi supaya apa? Menjaga kestabilan nilai rupiah, ya. Dan atau suku bunga agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang sekaligus mendorong perekonomian nasional ya. Kalau kestabilan nilai rupiahnya terjaga, tentu perekonomian nasional juga menjadi meningkat, menjadi terjaga dengan baik. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini adalah tugas mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran dapat berlangsung baik secara tunai maupun secara non-tunai. Nah, setiap tugas tentu ada wewenangnya. Tugas-tugas tersebut memiliki wewenangnya masing-masing. Misalkan yang pertama, wewenang BI terkait dengan tugas yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu yang pertama BI itu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Kemudian yang ketiga, wewenangnya adalah menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Itu wewenangnya terkait tugas yang pertama ya. Adapun wewenangnya yang terkait dengan tugas yang kedua, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, maka wewenang BI adalah yang pertama melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan sistem pembayaran. Jadi kalau misalkan ada yang mau menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang sistem pembayaran, ini BI yang memberikan persetujuan dan izinnya. Yang kedua, BI itu mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Jadi selalu membuat laporan akuntansinya kepada BI. Yang ketiga yaitu menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Jadi BI menetapkan alat atau instrumen pembayaran yang berlaku. Demikian belajar bersama Bu Asih. Terima kasih dan selamat belajar.